Anda menyaksikan NTV Prime Dialog, pemirsa. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri masih mencari solusi untuk pelaksanaan patroli dan pengawalan lalu lintas tanpa menggunakan sirene dan lampu strobo. Solusi dibutuhkan menyusul pembekuan penggunaan sirene dan strobo di jalan. Keluhan dari masyarakat soal penyalahgunaan sirene dan strobo ditindaklanjuti Korlantas dengan berdiskusi bersama para pakar keselamatan lalu lintas. Bagi pelaku penyalahgunaan sirene dan strobo, kemungkinan tidak ditindak secara hukum. Korlantas akan melakukan evaluasi. Korlantas mengaturkan apresiasi dan terima kasih. Kami bisa mendengar keluhan masyarakat dan segera kita tindak lanjuti bahwa penggunaan sirine, penggunaan strobo semuanya sudah diatur. Ada ketentuannya kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. Tetapi manakala ini aspirasi dari masyarakat, untuk sementara pengawalan yang menggunakan sirine strobo ini kami bekukan sampai nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, sama tertib dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat. Tentunya juga harus ada patroli polisi. Ini akan kita evaluasi dan kami terima kasih kepada masyarakat bahwa ternyata Korlantas juga disenangi oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum, tetapi kami menghimbau agar supaya mari kita jaga ketertiban bersama-sama. Ya, hal-hal yang tidak baik dirasa oleh masyarakat, hal-hal yang tidak baik dirasa di perjalanan, Korlantas tidak akan mengedepankan penegakan hukum. Tetapi kami menghimbau kesadaran pribadi untuk kepentingan kita bersama. Ya, kita akan bahas kontroversi sirene dan strobo di jalan bersama narasumber yang sudah kami undang di studio. Hari ini sudah hadir analis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Bang Tigor, terima kasih sudah hadir di studio kami, Bang. Bang, pernah nggak sih di jalan lagi macet, antrian panjang, terus dari belakang tiba-tiba bunyi suara tutut, wok-wok, maksa minggir, diminta untuk buka jalan? Iya, itu sering. Sering? Iya, terutama di jalan tol ya. Saya kan sering ya, menggunakan Jagorawi itu ya, terutama pada saat weekend. Lucu juga ya kok weekend ada pengawalan pejabat gitu. Ternyata bukan pengawalan pejabat, itu pengawalan personal yang menyalahgunakan dia. Nah, kita tuh disuruh dipepet harus minggir ke kiri, atau kalau mau ke kanan sudah banyak kendaraan. Ini kan membahayakan ya, dan sombong sekali. Nah, saya melihat gini, akhirnya suara itu wok sirine itu jadi kayak kekuasaan. Nah, simbol itu yang, kekuasaan ya. Simbol kekuasaan Okay. itu yang membuat rusak ya, membuat rusak masyarakat dan membuat masyarakat marah. Maka Emosi kalau saya wajar ya alamin, publik emosi iya, ya. Wajar memprotes, emosi, memviralkan. Saya bahkan kalau saya lagi jalan begitu nanti sama sebelah saya tolong videoin, saya bilang. Saya kirim gitu loh ke sosial media. Ya, bahkan mobil-mobil TNI. Padahal, Siapa yang memakai sih, Bang? Siapa yang memakai pengawalan? Seharusnya kalau secara undang-undang itu kan harusnya polisi. Polisi. Ya. Yang sedang menunaikan tugasnya ya? Iya, menunaikan tugasnya bukan nah ini banyak juga yang disimpangkan gitu, ini penyimpangan gitu ya. Kan bisa loh, Mona kalau macet, takut macet ke Bogor, ke Puncak bayar aja 1 juta. Bisa. Atau juga kalau kita lihat pejabat-pejabat. Kalau di undang-undang kan yang boleh itu hanya 7 kategori. Ya, di undang-undang lalu lintas. Presiden, wakil presiden, kendaraan emergensi, pengawalan orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, begitu keluar anggota DPR. Padahal yang boleh hanya berkebutuhan khusus, berarti anggota DPR berkebutuhan khusus. Gitu. Bukan presiden. Iya. Kan dulu juga pernah ya utusan khusus presiden tuh. Siapa tuh? Oke. Ya kan? Tapi kalau anggota DPR-nya perlu menghadiri rapat yang penting gitu? Saya pikir dia harus atur waktu. Iya. Kalau dia telat urusan dia ya? Iya dong, dia nggak benar kerjanya gitu loh. Menurut saya kita bisa atur. Kita kan nggak pakai wok-wok, bisa tepat waktu. Oke, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR. Selamat sore, Pak Nasir. Selamat sore, Bang Nasir. Bang Nasir, pernah pakai fasilitas pengawalan tutut wok-wok ini? Bayar berapa, Bang? Bagaimana? Nggak begitu dengar saya, maaf. Pernah menggunakan fasilitas pengawalan, menggunakan strobo, sirene, yang bising? Tidak. Saya tidak menggunakan fasilitas pengawalan. Oke. Tapi teman-teman sesama anggota Dewan banyak ya, Bang, yang pakai?
Ya, biasanya pimpinan DPR RI, bahkan juga kadang juga ada ketua komisi, tergantung kebutuhan mereka. Ya, terkait dengan bagaimana misalnya bisa keluar dari kemacetan. Karena memang selain diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, ya mungkin ide awalnya itu adalah bagaimana bisa keluar dari kemacetan, dan tentu tidak semua ruas jalan mengalami kemacetan. Ada ruas-ruas jalan tertentu yang memang itu ada kemacetan sehingga dibutuhkan pengawalan dan mereka bisa keluar dari kemacetan itu dan tidak terjebak di dalam kemacetan tersebut. Bahwa kemudian ya diburu oleh waktu, lalu ada alternatif lebih cepat datangnya, saya pikir juga itu masuk akal. Tapi Bang Nasir, bukankah untuk pengawalan ini sesuai dengan undang-undang hanya diberikan kepada pemimpin tertinggi atau lembaga negara, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, bukan untuk pimpinan DPR ataupun ketua komisi? Sebenarnya kan DPR itu kan lembaga kekuasaan juga, ya, cabang kekuasaan legislatif, ya. Kalau presiden wapres itu eksekutif, ya. Jadi sama-sama punya tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah. Sehingga kemudian diambillah semacam diskresi bahwa pimpinan lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung misalnya, kemudian BPK dan DPR RI, DPD RI, ya, Mahkamah Konstitusi, mereka punya pengawalan ketika mereka pergi ke rumah atau pulang ke rumah maksud saya, maupun pergi ke kantor atau kegiatan-kegiatan yang indoor atau outdoor begitu. Bang Tigor, siapa saja sebenarnya yang punya hak untuk memanfaatkan fasilitas pengawalan ini, Bang? Ya, kalau dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu hanya ke 7 kategori. Ya, pertama adalah presiden dan wakil presiden. Tadi saya sudah katakan. Kendaraan-kendaraan emergensi seperti apa? Pemadam kebakaran, ambulan, seperti itu. Lalu rombongan-rombongan masyarakat berkebutuhan khusus, gitu ya. Nah, kalau disampaikan oleh Bang Nasir tadi, menurut saya memang dikasih diskresi. Diskresi itu sifatnya dalam Undang-Undang Administrasi Negara atau pemerintahan negara itu hanya sementara, tidak harus seluruh selamanya gitu ya. Diskresi sama, misalnya kalau padat dikasih jalur khusus dia. Kan gitu, kan nomornya udah khusus ya. Sekarang di Indonesia ini paling hebat loh nomor lalu lintas Nopol. DPR punya sendiri, Kejaksaan punya sendiri, Mahkamah Agung punya sendiri. Oh, ini bingung. Ini masyarakat nomornya apa? Nomornya itu plat hitam aja. Nah, maksud saya gini, ini logika-logika yang tadi saya katakan ini akan merusak tatanan berpikir masyarakat. Nah, kenapa? Karena fasilitas-fasilitas seperti itu yang sifatnya diskresi jadi kekuasaan, tadi saya bilang. Nah, ini yang bisa merusak dan membuat masyarakat marah. Lihat aja di jalan tol ya. Tadi saya bilang, saya kalau ada kayak gitu, saya nggak peduli. Siapapun saya halangi, ya, karena saya tahu aturan gitu ya. Saya akan buka jendela mobil saya akan lihat gitu loh. Karena merasa itu adalah hak pengguna jalan ya. Justru kalau nggak bahaya gitu loh. Saya didesak begitu segala macam. Nah, jadi menurut saya sih, kalau kita ambil contoh di luar negeri, pejabat tuh jarang loh pakai itu ya. Anggota DPR tuh pakai transportasi publik, apapun bentuknya, situasinya seperti apa gitu ya. Di Tokyo, di Eropa itu biasa gitu loh ya. Dan kemarin juga saya lihat dapat video dari seorang teman, anggota parlemennya Kuala Lumpur loh, Malaysia loh. Mau loh. Tetangga kita. Iya, makanya dulu kita sering menghina mereka ya. Malaysia gitu ya. Mereka lebih beradab. Iya, mereka gitu lebih mengadopsi budaya disiplin ya, makanya, dan tertib berlalu lintas. Gitu loh. Nah, itu makanya kita ini terjebak pada pola-pola ingin mendapatkan kekuasaan. Kalau sudah mendapatkan kekuasaan mau semaunya. Nah, termasuk di lalu lintas. Menurut saya ini bahaya. Bang Nasir, Anda sepakat kalau fasilitas pengawalan ini kerap disalahgunaan, dipakai untuk gaya-gayaan, kepentingan pribadi, dan sebagai simbol kekuasaan seperti kata Bang Tigor tadi? Tidak juga seperti itu menurut saya. Jadi plat dinas itu sebenarnya juga dalam rangka menjaga penyelenggaraan negara itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, rakyat sudah tahu, wah ini DPR, wah ini sehingga cepat kemudian bisa mengantisipasi. Jadi sebenarnya di satu sisi secara tidak terlihat, plat dinas itu ketika digunakan, dipakai oleh penyelenggara negara itu menjaga dia, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Memang pernah misalnya ada satu kejadian, ya, seorang pimpinan tinggi dari institusi negara itu melihat ada satu mobil yang berplat dinas parkir di tempat hiburan.
ya. Lalu kemudian dicari, ternyata memang ya tentu saja ini ada penyalahgunaan, kemudian ditindak dan kemudian diputuskan tidak boleh lagi memberikan plat dinas ya untuk orang-orang yang bukan berdinas di lembaga itu. Dan selama ini kan kadang ada kita lihat di televisi ada orang di jalan tol menggunakan plat dinas TNI kah Polri kah, ternyata mereka bukan anggota Polri dan juga bukan anggota TNI ya, dan nggak tahu sama siapa dia pinjam plat itu atau dia dapat dari siapa, dan kemudian itu kan ditindak. Nah karena itu sekali lagi memang kalau kita melihat negara-negara maju ya seperti Jepang ya, Eropa, itu kan moda transportasi umumnya sudah sangat baik. Bahkan mereka bisa keluar dari rumahnya hanya beberapa meter, kemudian bisa pergi ke tempat tujuan mereka. Tapi di Indonesia kan belum seperti itu ya, sehingga memang ada anggota DPR yang menggunakan KRL, ada yang menggunakan moda transportasi umum, ada yang tidak. Jadi tergantung kebutuhan daripada setiap orang yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kakor Lantas terkait dengan sirene yang begitu besar, memekakkan telinga, mengganggu pengendara lainnya, menurut saya itu memang patut ditertibkan ya, sehingga kemudian tidak membuat orang jadi terganggu begitu. Dan bahkan kadang-kadang bisa membahayakan juga loh ya, sirene yang besar itu, kemudian orang terkejut jatuh dari sepeda motornya ya, dan ini sekali lagi memang harus dievaluasi ya, dan kemudian soal tadi ada diskresi itu juga harus dievaluasi. Ada diskresi sehingga anggota dewan seakan-akan diberi kelonggaran untuk boleh memanfaatkan fasilitas ini. Tapi apa urgensinya, Bang Nasir? Mona, saya mau kasih tahu, mungkin bisa dihitung dengan jari ya anggota DPR yang menggunakan fasilitas pengawalan. Ya, pimpinan komisi juga tidak semuanya menggunakan itu. Ya, mungkin 1, 2, 3 ada. Pimpinan DPR ada ya, jadi tidak semua juga dari 580 anggota DPR mungkin ya nggak sampai 10 atau berapa lah ya yang setahu saya ya yang menggunakan pengawalan ada di depan, bahkan menteri yang justru saya lihat pengawalannya di depan dan di belakang ya, menteri di depan ada, di belakang juga ada, bahkan kadang-kadang mereka melaju dengan cepat gitu ya. Ya, ini yang barangkali memang perlu dievaluasi lagi sehingga kemudian tidak menimbulkan kebisingan. Tapi satu hal juga dalam pandangan saya punya contoh misalnya di Malang ya. Di Malang waktu itu kami misalnya rombongan itu dikawal oleh polisi lalu lintas. Mereka sangat santun ketika meminta jalan dengan pengendara lainnya. Mereka tidak menghidupkan sirine, mereka menghalu-halu lewat mikrofonnya, meminta maaf dan meminta jalan. Okay. Ya, jadi santun, jadi masyarakat pun merasa disanjung ya, merasa dihormati karena pada prinsipnya jalan umum itu milik kita bersama begitu, untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu tergantung cara sebenarnya, sehingga kemudian pengendara jalan lainnya itu, pengendara motor lainnya itu memberikan jalan kepada rombongan tadi, karena mereka dihormati gitu. Okay. Jadi jadi hal-hal itu juga akan mempengaruhi ya pengendara lainnya ketika mereka dihormati jalan itu. Tapi kalau sudah di sirinenya meraung-raung, kemudian ada tot begitu, itu memang